Ya, tes 1 2 3. Silakan ya, absen dulu. Diketik di chat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masya Allah, yang semangat ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib, anak-anak ustazah sekalian, semoga anak-anak ustazah yang solehah telah mempersiapkannya. Ya, jangan malu-malu lah Zahrani kok dibilang soleha, karena memang soleha insyaallah. Amin. Iya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, karena segala sesuatu yang kita persiapkan ya, itu akan lebih mudah untuk kita meraih kekhusyukan, meraih apa yang kita dambakan, seperti itu ya. Karena kalau udah penuh persiapan itu biasanya hasilnya itu masya Allah gitu, memuaskan. Beda dengan yang tidak penuh kesiapan ya, semuanya serba tergesa-gesa. Jam 10 tank kita Zoom live pembelajaran, jam 10 9.45 dia baru bangun, ya kan? Baru wah, tinggal 15 menit lagi, baru bangun, sikat gigi, malah nggak sempat mandi, bawa sarapan ke depan layar, kayak gitu kan, sambil makan, sambil ngunyah, ya so. Nah, bagaimana yang seperti itu mendapatkan pemahaman seperti itu, yang terburu-buru mendapatkan kemudahan dalam pemahaman itu mustahil. Beda dengan yang dia memang sudah mempersiapkan. Apalagi kalian kan anak perempuan, tentunya kalian punya kegiatan-kegiatan wajib di rumah untuk bantu orang tua, apakah bersihkan tempat tidur, apakah jaga adik, apakah mencuci pakaian sendiri, apakah mencuci piring. Nah, itu telah kalian siapkan ya, mempeniti jilbab biar jilbabnya nggak kebesaran seperti itu ya, biar rambut poninya nggak kelihatan ya kan Dea. Nah, penuh kesiapan. Seperti anak-anak ustazah ya, kalau kalian mau piknik sehari sebelumnya itu apa yang kalian lakukan? Kalian tuh udah rencana di keluarga mau bepergian jauh, tamasya, apa yang kalian lakukan sehari sebelumnya? Iya. Beres-beres apa yang mau dibawa, apalagi umi kalian daftar list belanja udah ditulis kayak gitu kan, agar nggak kelaparan nanti tengah jalan. Kalian persiapkan jajan ini yang enak, ini yang bagus, agar nggak kehausan bawa minum ini, biar nanti fit bawa susu ini, bajunya hari pertama ini misalkan liburan panjang kayak minggu lalu dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari pertama mau pakai baju ini, hari kedua pakai baju ini, ketiga itu udah kalian persiapkan semuanya. Seperti itu. Sangat antusiasnya menanti piknik keluarga seperti itu. Nah, itu untuk perkara dunia kita sangat bersungguh-sungguh dalam mempersiapkannya. Maka lebih layak lagi untuk perkara akhirat kita, untuk yang bermanfaat pada diri kita, kita lebih antusias mempersiapkannya.
Jangan sampai sambil belajar mulutnya masih ada yang sisa-sisa makanan masih ada di mulutnya, sehingga nanti nggak khusyuk, congkel sana congkel sini ya, atau belum mandi, atau masih dimarahin sama uminya, kak kok belum diselesaikan cuci piringnya, seperti itu, kak tempat tidur kok belum dirapikan. Nah itu kan menunjukkan tidak adanya kesiapan. Kalau kita siap, maka akan mempermudah kita mendapatkan kekhusyukan dalam belajar. Ya, Masya Allah sudah mau zuhur ya. Tadi ada keterlambatan dikarenakan komputernya apa tadi ya, ada gangguan kata ustazahnya. Ya, kita lanjutkan materi kita. Yang ustazah kirim kemarin sudah ditulis. Halo? Iya, Masya Allah, anak-anak kelas 12 ini pendiam-pendiam ya. Senyap-senyap kalau belajar. Sebentar ya. Ya. Iya. Minggu lalu kita sampai pada pertanyaan as-su'al Raqmus Samin. Ya. Takallam bi ijaz anil kutubit taliyah. Yang pertama, Mustadrak Al-Hakim. Tentang apa ini Mustadrak Al-Hakim? Yakni kitabun dzakara fihi muallifuhu al-ahadits as-sahih allati ala syarti syaikhaini au ala syarti ahadihima wa lam yukharrijah. Ya. Kitab yang pengarang menuliskan di dalamnya hadis-hadis sahih yang berdasarkan syarat kedua syekh, yakni siapa di sini yang dimaksud syaikhain? Iya, Bukhari dan Muslim. Iya, untuk anak-anak ustazah silakan aktifkan soundnya ya, jangan dimutkan. Ya, berdasarkan syarat kedua syekh, yakni Bukhari dan Muslim, atau salah satu syarat dari keduanya. Namun Bukhari Muslim tadi tidak mengeluarkan hadis tersebut di dalam kitabnya, tidak menuliskan hadis tersebut di dalam kitabnya. Iya. Kama dzakarul ahaditsus shahih indahu wa illam takun ala syartin wahidin minhuma. Oh, Masya Allah. Kalau gitu dimutkan dulu deh suaranya. Ya. Ada yang cakap-cakap itu sama adiknya atau sama siapanya itu. Nah, dan Al-Hakim itu dikenal dengan mutasahilun fit tashih, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis, ya. Nah, dan dianjurkan untuk kita para pembaca agar meneliti kembali hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak tadi, dan kita menghukumi hadisnya sesuai dengan derajat hadis tersebut. Nah, ini syarat kedua syekh yang udah ustazah tuliskan. Coba silahkan baca. Khairun Ade Ermanisa, silahkan bacakan syarat yang sudah ustazah share kemarin. Silahkan Ade Ermanisa. Udah dicatat Ade? Ya, diaktifkan soundnya ya, De.
Ya, al-ahaditsus sahihah ala syartil Bukhari. Apa aja itu deh? Belum ditulis? Ya, belum ditulis ya karena hari libur itu ya. Ya, coba Jihan Lutfia, diaktifkan suaranya Jihan. Ya. Iya. Al-awwal an yusarriha bis-sima'i minhu. Ya. Naam. Atsani laqiyahu. Iya. Ini dia syarat Bukhari ya. Hadis-hadis sahih sesuai syarat Bukhari. Jadi Imam Bukhari tidak akan meletakkan hadis di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari kalau nggak lulus dari dua syarat ini. Ya, apa itu yang pertama? An yusarriha bis-sima'i minhu. Hendaknya ya dia benar-benar yusorrih, menjelaskan, menegaskan bis-sima'i minhu, bahwasanya dia telah mendengar darinya. Menegaskan bahwasanya dia benar-benar telah mendengar hadis darinya. Jadi perawi satu dengan perawi dua, an-nya itu bersambung dan diyakini benar-benar si fulan benar-benar mendengar dari hadis si fulan. Si fulan lagi benar-benar mendengar dari hadis si fulan. Nah, seperti itu. Makanya lafaznya ya sami'tu. Nah, kalau udah lafaz sami'tu fulan, saya telah mendengar si fulan, atau haddatsani fulan, telah berkata kepadaku si fulan. Nah, kalau ada lafaz seperti ini, maka sanadnya atau perawi satu dengan perawi kedua benar-benar telah mendengar. Beda dengan qala. Kalau qala ini hanya telah berkata, tidak jelas di situ apakah dia benar-benar mendengar, ya, mendengar langsung dari mulutnya. Nah, itu syarat Bukhari yang pertama. Adapun syarat Bukhari yang kedua, kalian perhatikan tulisan buku kalian, an yathbuta luqyahu bihi dunas sima'i minhu. An yathbuta, menetapkan, ya, dia menetapkan adanya luqyah, adanya pertemuan, ya, dunas sima'i minhu, bukan hanya sekadar mendengar. Nah, Masya Allah, kalau Bukhari selain dia menegaskan bahwasanya dia benar-benar mendengar, nah yang kedua benar-benar pernah bertemu dengan perawi satunya. Si A mau mengambil hadis dari si B, harus benar-benar si A ini bertemu dengan si B. Setelah bertemu, dia benar-benar mendengar. Masya Allah, ini syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah terhadap hadis-hadis yang akan dia tuliskan di dalam kitabnya. Adapun syarat Muslim, ya, ya, wa syaratul Muslim an yakuna wa syaratul Muslim an yakuna mu'asiran lahu walakin lam yathbut annahu luqiyahu. Adapun syarat Muslim an yakuna mu'asiran lahu, dia sezaman, ya, an yakuna mu'asiran lahu, dia sezaman, walakin lam yathbut, tetapi dia tidak menetapkan
annahu luqyahu, dia benar-benar bertemu. Cuma sezaman aja. Nah, tapi kan idealnya ya, kalau seorang sezaman belum tentu bertemu, iya kan? Nah, kalau syarat muslim tidak mesti bertemu, yang penting udah sezaman, maka hadis tersebut dia letakkan di sahih muslimnya. Tapi kalau sahih Bukhari harus benar-benar ketemu dan benar-benar mendengar. Sebab inilah lihada kana sahihul Bukhari asahhu min sahihi Muslim. Sebab persyaratan inilah sahih Bukhari itu lebih sahih dibandingkan sahih Muslim. Karena apa? Li'annal Bukhari yashtaritul mulaqah, karena Bukhari memberikan syarat harus bertemu meskipun hanya sekali. Nah, yang penting antara perawi A dan B benar-benar bertemu meskipun hanya sekali. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan syartis syaikhon. Nah, jadi kalau kalian ketemu dengan bahasa-bahasa sahih berdasarkan syarat dua syekh, sahih berdasarkan syarat syekh dan muslim. Nah, apa itu syaratnya? Itu yang kita sebutkan tadi. Biasanya kalau kalian nanti terus mempelajari mustalahul hadis, itu akan sering diulang-ulang. Sahih ala syartil muslim, sahih ala syartil Bukhari. Nah, berarti kalian paham syarat Bukhari itu apa, syarat muslim itu apa. Nah, kita lanjut dari soal yang ke-8 ya. Yang pertama bercerita tentang Mustadrak Al-Hakim. Sekarang Sahih Ibnu Hibban. Sahihu Ibnu Hibban. Isma'na jayidan ya akhwat ya talibat. Ma huwa Sahihu Ibnu Hibban? Huwa kitabun tartibuhu mukhtara'un ya. Kitabun tartibuhu mukhtara'un laisa murattaban alal abwabi walal masanidi alal abwab walal masanid. Walihada sammahu at-taqasimu wal anwa'u. De Arianoya kok nggak nampak ini? Ainu Sofia, Askia Khairunisa, Alisa Salsabila, Sofi Nabila. Ya, jangan ditutup layarnya nak. Silahkan dibuka. Nah, itu dia, Dea. Ambil kancing peniti lah, Dea, atau pin apalah gitu, biar nggak sibuk di jilbab ya. Dijahit lah. Kalian perempuan garis-garis ini pandai jahit nggak? Nggak pandai ya, masya Allah. Oh pandai, alhamdulillah. Iya. Dijahit lah. Kancing baju kalian yang copot tuh dijahit. Jangan nunggu umi kalian juga. Umi kalian tuh udah terlalu banyak pekerjaannya. Jangan tambah-tambah lagi. Nah, restu menghilang lagi si restu ini. Askia Khairunisa. Askia, kayak mana muka si Askia nih? Lupa Ustazah mulai. Nah, ini dia si Askia. Udah rapi, masya Allah. Nah, Sahihu Ibnu Hibban kitabun tartibuhu mukhtara'un laisa murattaban 'alal abwab walal masanid. Walihada samma at-taqasimu wal anwa' wal kashfu 'anil hadithi fi kitabihi wal kashfu 'anil hadithi fi kitabihi asirun jiddan. Wa musannifuhu mutasahilun fil hukmi alal ahadith lakinnahu aqallu
aqallu tasahulan minal hakim. Yasmin Salsabila, iqra'i ya Yasmin. Sahihu Ibnu Hibban. Iya. Iya, ini dia. Sahih Ibnu Hibban tuh gimana sih isinya? Yakni sebuah kitab yang tartibuhu mukhtaro. Urutannya tuh nggak beraturan. Tartib mukhtaro, urutannya mukhtaro, tidak beraturan. Ya. Laisa murattaban. Tidak ada pembagian, laisa murattaban. Tidak ada pembagian alal abwab pada bab-bab dan sanad-sanad. Ya. Dia tuh tidak beraturan, atau kita bilang nggak ada daftar isinya. Ada daftar isinya tapi nggak per bab. Nah, lihada sama yang ini disebut dengan at-taqasim wal anwa. Biasa kalau di dalam kitab hadis tuh ya ada pembagian. Misalkan bab toharoh, tentang toharoh saja. Seperti bab nikah, tentang nikah saja. Bab faraid, tentang faraid saja. Bab buyuk, tentang buyuk saja. Bab muamalah, ya, tentang muamalah. Bab tolak, kayak gitu, beraturan biasanya di kitab-kitab. Jadi sehingga mempermudah bagi pembaca. Misalkan kita terbentur atau kita mau cari hadis pada bab riba, misalkan, nah kita tinggal cari daftar isi riba. Nah, tetapi kalau di Sahih Ibnu Hibban kita sulit untuk cari itu, di mana bab riba, di mana bab talak, di mana bab faraid, karena bercampur-campur di dalamnya hadisnya tanpa ada susunan, tidak tertata. Nah, makanya disebutkan wal kashfu anil hadits, ya, menyingkap hadis, ya, atau meneliti hadis fi kitabihi, dalam kitabnya, yakni Sahih Ibnu Hibban ini, asirun jiddan, sulit sekali. Asirun jiddan, sulit sekali. Wa musannifuhu, dan pengarangnya, siapa pengarangnya? Ibnu Hibban, ya. Sahih Ibnu Hibban sudah jelas, pengarangnya adalah Ibnu Hibban. Mustadrak Al-Hakim, pengarangnya adalah Al-Hakim. Nah, pengarangnya yakni Ibnu Hibban mutasahilun fil hukmi alal ahadis, bermudah-mudah dalam menghukumi sebuah hadis. Bermudah-mudah dia, mutasahil, sama seperti Al-Hakim tadi, ya. Al-Hakim juga dihukumi atau dikenal dengan seorang ulama hadis yang bermudah-mudah di dalam mensahihkan hadis. Begitu juga dengan Ibnu Hibban. Akan tetapi lakinnahu aqallu tasahulan minal hakim. Akan tetapi Ibnu Hibban lebih ringan dibandingkan Al-Hakim. Nah, tidak parah-parah kali Ibnu Hibban gitu. Tapi kalau Al-Hakim sangat parah. Nah, itu dia Sahih Ibnu Hibban. Kitab yang ketiga kita berbicara tentang Sahih Ibnu Khuzaimah. Insyaallah ya anak-anakku, memang selayaknya kita penuntut ilmu ini tidak asing dengan karangan kitab para ulama. Meskipun kita belum melihat bentuk fisiknya Sahih Ibnu Khuzaimah itu seperti apa, bentuk fisiknya langsung Sahih Ibnu Hibban itu seperti apa, Mustadrak Al-Hakim itu seperti apa, akan tetapi kita pernah mendengar ini, oh ternyata ada kitab hadis yang bernama Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Mustadrak Al-Hakim. Dan kalau ditanya Mustadrak Al-Hakim tuh kitabnya seperti apa sih? Dia tuh pengarang yang bagaimana sih? Nah, kita kenal ya, Masya Allah. Ini ilmu, nah, ini ilmu yang semoga ilmu yang kita dapati hari ini, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Nah, Sahih Ibnu Khuzaimah huwa a'la martabatin. Huwa a'la martabatin min sahihi Ibni Hibban. Disambung ya cara bacanya karena dia hamzah wasol. Min sahihi Ibni Hibban li syiddati taharrihi. Li syiddati taharrih. Hatta innahu yatawaqqafu fit tashihi li adna kalamin fil isnad. Li adna kalamin fil isnad. Nah, ini dia Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah ini, oke, silakan baca Alisa Salsabila. Diaktifkan suaranya. Ya, silahkan. Iya, Sahih Ibnu Hibban ini a'la martabah, tingkatan tertinggi. Ya, Sahih Ibnu Hibban ini tingkatan tertinggi dari Sahih Ibnu Hibban, ya, dibandingkan Sahih Ibnu Hibban. Jadi dari ketiga kitab ini, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, tingkatan tertinggi itu adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah di rating pertama, ya, di peringkat pertama. Yang kedua Sahih Ibnu Hibban, yang ketiga Mustadrak Al-Hakim. Kenapa Sahih Ibnu Khuzaimah menjadi a'la martabah? Li syiddati taharrih, karena beliau sangat teliti. Karena beliau sangat teliti. Hatta innahu yatawaqqaf fit tashih, sampai-sampai innahu yatawaqqaf, beliau berhenti fit tashih, dalam mensahihkan hadis, li adna kalamin fil isnad, karena adna, rendahnya perkataan di dalam sanad. Nah, jadi beliau ini ulama hadis yang sangat teliti ketika mensahihkan hadis, nggak mau sembarang, dan beliau bukan termasuk perawi hadis yang mutasahil. Apa tadi arti mutasahil? Bermudah-mudahan. Oke, sudah azan ya. Kita lanjut minggu depan insya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Tentunya anak-anak ustazah, ketika kalian mengharapi keberkahan ilmu tersebut, jangan minta cepat, ya, jangan minta langsung tiba-tiba. Mana ini berkah ilmu saya kok nggak terasa, seperti itu. Nah, keberkahan ilmu yang kita usahakan pada hari ini tidak mesti datang, karena dia bisa datang di waktu yang akan datang atau tanpa kita rasa, dan keberkahan itu nggak mesti terdapat pada diri kita. Bisa jadi imbasnya terasa di keluarga kita, ya, ayah dan ibu kalian akur, ya,
mesra misalkan, semakin erat hubungan kedua orang tua kita, rumah tangga kita semakin bahagia, rumah tangga orang tua maksudnya ya, bukan rumah tangga kalian. Nah, adik-adik kalian gampang diatur seperti itu. Usaha orang tua kalian lancar dan semakin meningkat seperti itu. Nah, itu bisa jadi disebabkan karena keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Begitu juga sebaliknya, ilmu yang nggak bermanfaat atau perbuatan kita yang membuat kemurkaan Allah, yang membuat Allah murka, itu bisa jadi berdampak nggak pada diri kita langsung, tetapi berdampak kepada orang tua kita, adik-adik kita, usaha kedua orang tua kita, dan lain sebagainya. Nah, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.